Dan, ingatlah, ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan nyata." Karena itu kamu disambar halilintar, sedang kamu menyaksikannya, ayat 55. Setelah itu kami membangkitkanmu setelah kamu mati, agar kamu bersyukur, ayat 56. Allah Ta'ala berfirman, "Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah kuanugerahkan kepadamu setelah peristiwa petir, yaitu tatkala aku membangkitkanmu setelah kamu meminta untuk dapat melihatku secara nyata dan berwujud, suatu permintaan yang tak akan disanggupi olehmu dan makhluk sejenismu." Sehubungan dengan ayat, "Dan ingatlah ketika kamu berkata, 'Hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan nyata.'" Ibnu Abbas berkata bahwa jahrah artinya, alaniyah, yaitu, nyata. Dari Rabi bin Anas dikatakan bahwa mereka berjumlah 70 orang hasil seleksi Musa. Mereka berjalan bersamanya, lalu mendengar sebuah firman, maka mereka berkata, "Kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah secara nyata." Rabi melanjutkan, kemudian mereka mendengar suara petir. Marwan Ibnul Hakam mengatakan apa yang disampaikannya dari atas mimbar, di Mekah, petir ialah pekikan dari langit. Berkaitan dengan firman Allah Ta'ala, maka petir menyambarmu. Asadi berkata bahwa yang dimaksud dengan petir ialah api. Menurut Urwah bin Rawim bahwa maksud firman, "Sedang kamu menyaksikannya," sebagian ulama mengatakan bahwa sebagian disambar petir dan sebagian lagi menyaksikannya. Lalu Allah membangkitkan sebagian dan menyambar sebagian lainnya dengan petir. Asadi berkata, "Maka kamu disambar petir, lalu kamu mati." Kemudian Musa bangkit sambil menangis dan berdoa kepada Allah, "Tuhanku, apa yang harus kukatakan kepada Bani Israel jika aku kembali kepada mereka? Engkau telah membinasakan orang-orang pilihan Bani Israel. Tuhanku, kalau engkau kehendaki, tentulah engkau membinasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah engkau membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang akal di antara kami?" Surat Al-A'raf, ayat 155. Allah mewahyukan kepada Musa bahwa mereka yang 70 orang itu termasuk orang yang menyembah anak sapi. Kemudian Allah menghidupkan mereka sehingga mereka bangkit dan hidup seorang demi seorang dan satu sama lain memperhatikan bagaimana mereka hidup kembali. Menurut Asadi, itulah maksud firman Allah, "Kemudian kami membangkitkanmu setelah kamu mati, agar kamu bersyukur." Rabi bin Anas berkata, kematian mereka merupakan hukuman bagi mereka. Lalu mereka dibangkitkan setelah mati, yang merupakan hukuman, guna menuntaskan ajalnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa penglihatan Bani Israel atas aneka nikmat dan mukjizat tadi telah menggugurkan taklif dari diri mereka karena mereka melihat perkara Allah dengan jelas dan berwujud sehingga mereka terpaksa membenarkan. Sebagian yang lain berpendapat bahwa itu pendapat yang harus ditolak, karena kejelasan mereka dalam melihat beberapa perkara yang mengerikan tidak menghalangi pentaklifan atas mereka, sebab Bani Israel telah menyaksikan beberapa perkara besar yang luar biasa, dan walaupun demikian mereka tetap dibebani kewajiban. Al-Mawardi menampilkan kedua pendapat itu. Sedangkan, Al-Qurtubi menyetujui pendapat kedua, dan itulah yang sahih, sebab orang yang berakal tetap ditaklif. Wallahu alam. Dan kami naungi kamu dengan awan, dan kami turunkan kepadamu mana dan salwa. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu. Dan tidaklah mereka menganiaya kami, tetapi merekalah yang menzalimi diri sendiri. Ayat 57. Setelah Allah menuturkan azab yang dihindarkan dari mereka, maka Dia mulai lagi mengingatkan mereka akan berbagai nikmat. Dia berfirman, "Dan kami naungi kamu dengan awan." Al-Gamam jamak dari Gamamah, karena ia menutupi langit. Ia berarti awan putih yang menaungi mereka di padang pasir guna melindungi mereka dari terik matahari. Ibnu Jarir dan yang lainnya berkata bahwa Gamam lebih dingin dan lebih baik dari awan.
Ia bukan dari jenis awan yang kita kenal. Ibnu Abi Hatim mengatakan dengan sanad dari Mujahid bahwa gamam itu bukan awan. Ia adalah naungan yang ditampilkan Allah pada hari kiamat dan hanya terjadi bagi Bani Israel saja. Hal senada diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir dan A'ad Sauri dari Ibnu Abbas. Gamam ialah yang dibawa oleh malaikat pada perang Badar. Ibnu Abbas berkata bahwa gamam terjadi ketika mereka di padang pasir. Sehubungan dengan firman Allah, dan kami turunkan kepadamu mana dan salwa, maka telah terjadi ikhtilaf di kalangan mufasir ihwal mana. Apakah mana itu? Ada yang berpendapat bahwa mana seperti susu dan menyerupai sari buah yang kasar. Ada yang berpendapat bahwa mana itu turun seperti salju, namun lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Mana turun kepada mereka mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Seseorang dapat mengambil mana dalam kadar yang cukup untuk makan hari itu. Jika melebihinya, maka ia menjadi rusak dan tidak tersisa. Bila hari ke-6 tiba, sebagai hari Jumatnya, maka seseorang boleh mengambil dalam kadar yang cukup untuk hari ke-6 dan ke-7, sebab ia merupakan hari raya di mana seseorang tidak boleh melakukan atau mencari kebutuhan hidup. Yang jelas dan Allah Maha Tahu bahwa segala makanan, minuman, dan sebagainya yang telah dianugerahkan kepada Bani Israel itu diperoleh tanpa upaya dan susah payah. Jika mana yang terkenal itu dimakan, maka ia dapat berfungsi sebagai makanan dan pangan yang manis-manis. Jika ia dicampur dengan air, maka menjadi minuman yang baik. Jika dicampur dengan makanan lain, maka menjadi jenis makanan yang berbeda. Namun bukan hanya itu yang dimaksud oleh ayat di atas. Hal itu berdasarkan keterangan yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Sa'idi bin Zaid. Dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, cendawan berasal dari mana dan airnya obat untuk mata, Bukhari. Hadis ini pun diriwayatkan oleh Ahmad dan Jamaah dalam kitab-kitab mereka kecuali Abu Daud. Berkenaan dengan salwa, maka Ali bin Abi Thalhah menginformasikan dari Ibnu Abbas bahwa salwa ialah burung yang menyerupai puyuh. Hal yang sama dikemukakan pula oleh Mujahid, As-Syabi, Ad-Dahhak, Ikrimah, Al-Hasan, dan Rabi bin Anas. Qatadah berkata bahwa salwa adalah burung yang mendekati warna merah dan dikumpulkan oleh angin selatan. Seseorang dapat menyembelihnya hanya sekadar cukup untuk hari itu. Bila hari Jumat tiba, maka dia boleh menangkap untuk hari itu dan untuk persediaan hari Sabtu, sebab hari Sabtu merupakan hari ibadah yang tidak boleh diperuntukkan bagi suatu perkara atau pencariannya. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu. Yakni, makanlah dari makanan yang baik-baik ini yang telah kami rezekikan kepadamu. Ia merupakan perintah yang bermakna membolehkan, menunjukkan, menganugerahkan. Dan tidaklah mereka menganiaya kami, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri, yakni kami menyuruh mereka memakan makanan yang telah kami anugerahkan kepada mereka, dan menyuruh mereka beribadah, sebagaimana firman Allah, makanlah dari sebagian rezeki Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Bersyukur kepada Allah artinya beribadah kepadanya sebagaimana telah diperintahkan. Lalu Bani Israel itu menyalahi dan ingkar, jadi mereka menzalimi diri sendiri lantaran telah mengambil kekafiran dan mengutamakannya daripada keimanan walaupun mereka telah menyaksikan bukti-bukti, penjelasan-penjelasan, dan mukjizat-mukjizat yang pasti dan meyakinkan. Oleh karena itu, mereka berhak mendapat azab neraka. Demikianlah maksud firman Allah, dan tidaklah mereka menzalimi kami, tetapi merekalah yang menzalimi dirinya sendiri. Dari uraian itu jelaslah keutamaan para sahabat Nabi atas para sahabat Nabi-Nabi lainnya dalam hal kesabaran, keteguhan, dan tiadanya kerewelan walaupun mereka mengalami berbagai kesulitan ketika bersama Nabi dalam berbagai perjalanan dan perang, misalnya dalam perang Tabuk yang sangat panas, sangat terik, dan letih. Mereka tidak meminta hal-hal yang luar biasa dan meminta agar Nabi mengadakan sesuatu walaupun hal itu mudah bagi beliau.
Permintaan mereka hanyalah meningkatkan jatah makanan karena rasa lapar membuat mereka letih. Demikianlah, tatkala mereka memerlukan air dan makanan, maka beliau meminta dan berdoa kepada Allah, lalu makanan menjadi bertambah hingga memenuhi setiap wadah. Nabi meminta air kepada Allah. Maka datanglah awan dan menurunkan hujan kepada mereka sehingga mereka dapat minum, meminumi unta, dan memenuhi tempat-tempat air mereka. Ini adalah hal yang paling sempurna dalam mengikuti sesuatu seiring dengan takdir Allah dan kepatuhan-kepatuhan kepada Rasulullah. Dan, ingatlah, ketika kami berfirman, masuklah kamu ke negeri ini, Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya yang banyak lagi enak di mana yang kamu sukai, dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud serta katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kelak kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik. Ayat 58. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu siksa dari langit karena mereka berbuat fasik. Ayat 59. Allah Ta'ala berfirman karena mereka menolak untuk berjihad dan memasuki tanah Mukaddas ketika mereka tiba dari Mesir bersama Musa. Mereka diperintahkan memasuki tanah Mukaddas yang merupakan warisan mereka dari bapaknya, yaitu Israel, serta disuruh memerangi kaum Amalikah yang kafir yang bermukim di sana. Lalu mereka menolak untuk berperang dan bersikap lemah. Maka Allah melemparkan mereka ke padang Sahara sebagai hukuman atas mereka. Para mufasir berbeda pendapat dalam hal penentuan nama negeri ini. Ada yang berpendapat ia adalah Ariha, Palestina. Ada yang berpendapat negeri itu ialah Mesir. Namun, pendapat yang paling sahih ialah bahwa negara itu ialah Baitul Mukaddas. Alasannya ialah firman Allah yang mengisahkan Musa, "Hai kaumku, masuklah ke tanah suci yang telah ditentukan Allah bagi kamu, dan janganlah kamu lari ke belakang, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi." Surat Al-Maidah, ayat 21. Ini terjadi setelah mereka terlepas dari ketelantaran di padang pasir selama 40 tahun bersama Yusha bin Nun. Kemudian Allah membukakan bagi mereka pada sore hari Jumat dan setelah mereka membukanya, Allah menyuruh mereka, masukilah pintu, yakni pintu Baitul Mukaddas, sambil bersujud, yakni sambil ruku sebagai rasa syukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat keterbukaan, pertolongan, dan keselamatan dari kesesatan di padang Sahara. Dan Allah Ta'ala menyuruh mereka dengan firman-Nya, dan katakanlah, hapuskanlah kesalahan kami. Yakni, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa yang telah kami lakukan dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami. Abdur Razak telah meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, Allah berfirman kepada Bani Israel, masukilah pintu sambil bersujud dan katakanlah, hapuskanlah kesalahan kami, niscaya kami mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Lalu mereka mengganti ucapan itu dan masuk ke pintu dengan merayap di atas pantatnya, sebagai ejekan dan itu dia mengatakan, habbatun fi syarabi, biji pada rambut. Ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ishaq bin Nasir, dan diriwayatkan pula oleh Muslim dari Muhammad bin Rafi, serta diriwayatkan oleh Tirmidzi Abdurrahman bin Hamid. Semuanya meriwayatkan hadis ini dari Abdur Razak. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah yang tidak diperintahkan kepada mereka. Yakni, mereka mengganti ketundukan dengan ucapan dan tindakan yang diperintahkan Allah, lalu mereka mengolok-olok. Ini adalah puncak mereka dalam menyalahi dan mengingkari. Oleh karena itu, Allah menurunkan siksa dan azabnya karena mereka fasik dan keluar dari ketaatan kepadanya. Maka dia berfirman, maka kami turunkan kepada orang-orang yang zalim itu siksa dari langit lantaran mereka berbuat fasik. A'adidahak berkata dari Ibnu Abbas, segala kata rijzi yang terdapat Al-Quran berarti azab.
Ar-Rijzu juga berarti tahun berdasarkan keterangan dari Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang bersambung hingga sampai kepada Sa'ad bin Malik, Usamah bin Zaid, Huzaimah bin Sabit. Mereka berkata, tahun adalah Rijzu yang merupakan azab yang digunakan untuk menyiksa orang sebelum kamu. Dan, ingatlah, ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Lalu memancarlah darinya 12 mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya, masing-masing. Makan dan minumlah rezeki, yang diberikan, Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan, ayat 60. Allah Ta'ala mengingatkan Bani Israel akan nikmatnya yang telah diberikan kepada mereka berupa dikabulkannya permintaan Musa akan air, dan melapangkan air kepada mereka. Allah mengeluarkan air bagi mereka dari batu dan memancarkan darinya 12 mata air. Setiap suku Bani Israel memiliki mata air yang sudah diketahuinya. Allah berfirman kepada mereka, makan dan minumlah, yakni makanlah manna dan salwa, dan minumlah dari air ini yang digenangkan Allah supaya dapat diambil tanpa upaya dan susah payah dari kamu, dan beribadahlah kepada Allah yang telah menaklukkan semua itu bagi kamu. Dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan, maksudnya janganlah kamu mengimbangi aneka kenikmatan dengan kemaksiatan, sebab dengan begitu nikmat tersebut akan dicabut dari kamu. Para mufasir berbeda pendapat tentang jenis batu yang darinya keluar 12 mata air. Apakah ia merupakan batu yang ditentukan, atau batu dari jenis tertentu? Dalam hal ini banyak sekali pendapat yang muncul. Al-Hasan berkata, Musa tidak disuruh memukul wujud batu itu. Kejadian ini lebih menonjolkan kemukjizatan dan menerangkan kekuasaan. Maka Musa memukul batu dengan tongkatnya. Kemudian memukul lagi hingga ia menjadi kering. Pendapat ini lebih mendekati kepada kebenaran. Wallahu alam. Dan, ingatlah, ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak bisa sabar, tahan, dengan satu jenis makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayurnya, mentimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya. Musa berkata, maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pastilah kamu memperoleh apa yang kamu minta. Allah mengingatkan Bani Israel akan nikmat yang telah diturunkannya kepada mereka berupa manna dan salwa sebagai makanan yang baik dan bermanfaat. Dia mengingatkan mereka akan kebosanannya terhadap rezeki yang menyenangkan dan mudah didapat itu, mengingatkan permintaan mereka kepada Musa untuk menukarkan makanan itu. Hai Musa, kami tidak tahan terhadap satu jenis makanan saja. Maka berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi seperti sayur mayurnya, mentimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya. Sesungguhnya mereka tidak tahan untuk terus-menerus mengkonsumsi jenis makanan itu, yakni manna dan salwa. Mereka merasa bosan dan membenci makanan tersebut. Mereka teringat pada kehidupan ketika tersesat di padang Sahara, mereka adalah kaum yang gemar memakan kacang adas, bawang merah, dan sayur mayur. Mereka memvariasikan makannya dengan aneka jenis makanan yang ditumbuhkan bumi yang mereka tanam. Sayur mayur, mentimun, kacang adas dan bawang merah sendiri adalah jenis-jenis makanan yang telah mereka kenal. Adapun al-fum, maknanya diperselisihkan oleh para ulama salaf. Ada yang berpendapat bahwa itu adalah bawang putih, seperti yang dijumpai dalam Qiraah Ibnu Mas'ud, yaitu Watsumiha'a. Mujahid dan Rabi bin Anas juga menafsirkannya dengan bawang putih. Jika pendapat itu benar, maka harf fa merupakan salah satu harf yang digantikan seperti dalam at-sa'afi menjadi at-sa'atsi. Hal yang sama terjadi pada kata yang menukarkan fa dengan tsa, karena mahraj kedua harf itu berdekatan.
Wallahu alam. Sementara itu, sebagian ulama mengatakan bahwa alfum berarti gandum, sebagaimana kata Ibnu Abbas bahwa alfum berarti gandum menurut dialek Bani Hashim. Ulama lain mengatakan bahwa fum ialah segala bahan makanan yang dapat dibuat roti. Al-Bukhari mengatakan, sebagian ulama berpendapat bahwa fum ialah segala jenis biji-bijian yang dapat dimakan. Turunlah kamu ke suatu kota. Demikianlah, kata Mishran ditulis bertanwin dan diberi alif sesuai penulisan mushaf para imam Utsmaniyah, qiraah jumhur pun menuliskannya dengan tanwin. Ibnu Jarir berpendapat bahwa kata itu harus dibaca bertanwin karena semua mushaf dibaca demikian. Makna ayat, hendaklah kamu turun ke salah satu kota, dalam hal ini yang dimaksud bukanlah Mesir sebagai kota Fir'aun, karena Musa berkata kepada mereka, makanan yang kamu pinta ini tidaklah sulit untuk diperoleh, makanan itu banyak terdapat di negeri manapun yang kamu masuki dan kamu temukan. Meskipun makanan itu sepele dan banyak dijumpai di berbagai kota, namun permintaan itulah yang dipersoalkan. Oleh karena itu, Musa berkata, mengapa kamu mau meminta yang rendah sebagai pengganti yang baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu pinta. Karena permintaan mereka itu hanya dimaksudkan untuk kesombongan dan kesenangan tanpa adanya kepentingan, maka permintaannya tidak dipenuhi. Wallahu alam. Lalu ditimpakanlah atas mereka nista dan kehinaan serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Ayat 61. Allah Ta'ala berfirman, lalu ditimpakanlah atas mereka nista dan kehinaan. Artinya nista dan kehinaan itu diberlakukan dan ditetapkan atas mereka sebagai ketetapan dan takdir. Yakni, mereka senantiasa dihinakan. Setiap orang yang menjumpai mereka akan memandang mereka hina dan rendah serta menetapkan kekerdilan kepada mereka. Di samping itu, mereka merasakan kehinaan dan kenistaan lantaran dosa yang telah mereka lakukan. Al-Hasan berkata, Allah menghinakan mereka, dan mereka tidak punya kekuatan, serta menjadikan mereka di bawah kaki kaum muslim hingga umat Islam sekarang, dan bahwasanya kaum Majusi mewajibkan mereka membayar pajak. Serta mereka kembali memikul murka Allah. Maksudnya, mereka kembali dengan dosa-dosa mereka dan pergi sambil memikul kemurkaan serta kemarahan Allah yang keduanya pasti ditetapkan atas mereka karena dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Hal itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya balasan atas mereka dengan menimpakan kehinaan, kenistaan, kemurkaan dan kemarahan Allah atas adalah disebabkan mereka sombong sehingga tidak mau mengikuti kebenaran, karena mereka menghina dan tidak mengikuti para pengemban syariat, yaitu para nabi. Mereka telah mengurangi haknya hingga mencapai suara titik keadaan yang menyeret mereka pada pembunuhan para nabi tanpa hak, yaitu tanpa kejahatan yang mereka lakukan. Tiada kekafiran yang lebih besar dan lebih jahat membunuh para nabi. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah bersabda, manusia yang paling berat siksanya pada hari kiamat ialah orang yang dibunuh nabi, membunuh nabi, pemimpin yang sesat, dan pelaku sadis dalam membunuh. Ahmad. Dalam hadis muttafaq alaih dikatakan, kesombongan ialah menolak kebenaran dan menzalimi orang lain, artinya menolak hak, melecehkan dan meremehkan orang lain, dan membanggakan diri atas mereka. Oleh karena itu, Allah menetapkan kenistaan kepada mereka yang tidak dapat ditolak serta menyelubunginya dengan kehinaan, baik di dunia maupun di akhirat sebagai pembalasan yang setimpal. Hal itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Di sana ada satu alasan lagi mengapa mereka dibalas dengan balasan seperti itu, yakni karena mereka senantiasa melakukan berbagai kemaksiatan dan melanggar hal-hal yang diharamkan Allah serta melampaui batas terhadap larangan Allah.
Wallahu alam. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, Nasrani, Syabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari akhir, dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari sisi Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Ayat 62. Setelah pada ayat-ayat terdahulu Allah menjelaskan kondisi kaum kafir, kaum munafik, Yahudi, orang-orang yang menyalahi berbagai perintahnya, dan melampaui batas dengan melakukan perbuatan yang tidak diizinkan Allah atas mereka, juga menjelaskan siksa yang menimpa mereka, maka kini dia mengingatkan bahwa walaupun demikian ada pula umat terdahulu yang baik dan menaati berbagai perintah Allah sebagaimana yang telah diperintahkannya, dan bagi mereka balasan yang baik. Demikianlah kejadian itu terus berlanjut hingga hari kiamat. Maka, setiap orang yang mengikuti Rasulullah sebagai nabi yang ummi, baginya kebahagiaan yang abadi, tiada kekhawatiran atas mereka mengenai apa yang akan diterimanya di akhirat, dan mereka tidak bersedih hati karena apa yang mereka tinggalkan ketika di dunia. Sesungguhnya orang-orang mukmin, mereka adalah umat Muhammad. Umat ini disebut mukminin, karena keimanan mereka besar dan keyakinan mereka kuat serta karena mereka beriman kepada seluruh nabi yang terdahulu dan kepada hal-hal gaib yang akan terjadi. Dan orang-orang Yahudi, Nasrani, Syabi'in, dan siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yakni orang yang beriman dari kalangan Yahudi, Nasrani, dan Syabi'in, baik mereka itu tergolong kepada umat terdahulu, yaitu orang-orang yang beriman kepada para nabi dan pada kitabnya tanpa mengubah dan menggantinya, sedang mereka mati dalam kondisi tetap demikian, maupun orang yang hidup hingga zaman Rasulullah seperti Abdullah bin Salam, An-Najasyi, Salman Al-Farisi, dan mereka beriman kepada Allah, Rasul-Nya, dan mengerjakan amal saleh. Maka bagi mereka pahala pada sisi Tuhan mereka, serta mereka tidak usah khawatir dan bersedih hati karena Allah tidak menerima amal seseorang kecuali amal yang selaras dengan syariat nabinya. Karena Allah berfirman, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Surat Ali Imran, ayat 85. Dan, ingatlah, ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkatkan gunung, Tursina, di atasmu, seraya kami berfirman, peganglah kuat-kuat apa yang telah kami berikan kepadamu dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Ayat 63. Kemudian kamu berpaling setelah adanya perjanjian itu, maka kalau tidak ada karunia Allah dan rahmat-Nya atasmu, niscaya kamu termasuk orang-orang yang merugi. Ayat 64. Allah mengingatkan kepada Bani Israel atas janji mereka kepada Allah untuk mengikuti Taurat dan isinya berupa ketauhidan dan hukum-hukum. Tatkala mereka menolak perintah Allah, maka Allah menyuruh gunung supaya menimpa mereka dan gunung itu bagaikan awan yang menutupi mereka. Mereka menduga bahwa gunung itu akan ditimpakan kepada mereka, lalu mereka jatuh bersujud sebelah karena bagian wajah yang sebelah lagi memperhatikan gunung, sambil bertobat kepada Allah. Kemudian Allah menyingkirkan gunung dari atas mereka. Itulah maksud firman Allah, dan kami mengangkat gunung di atasmu. Kemudian setelah itu kamu berpaling dan melanggar janji yang telah diikrarkan kepada Allah. Kalaulah tiada karunia Allah atasmu, melalui penerimaan tobat, dan pengutusan Nabi serta Rasul kepadamu, niscaya kamu termasuk orang-orang yang merugi baik di dunia maupun di akhirat karena kamu melanggar janji besar yang telah dikukuhkan. Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu, lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera-kera yang hina. Ayat 65. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat 66. Allah Ta'ala berfirman,
hai kaum Yahudi, sesungguhnya kamu sudah mengetahui nestapa dan hukuman sebagai pelajaran yang telah menimpa penduduk Elia yang mendurhakai perintah Allah, yaitu perjanjian untuk menghormati hari Sabtu dan tidak bekerja pada hari itu. Lalu mereka mencari-cari alasan supaya dapat menangkap ikan yang hanya muncul pada hari Sabtu, yaitu dengan memasang jala, kail, dan perangkap sehingga ikan-ikan itu tidak dapat melepaskan diri selama hari Sabtu. Kemudian mereka mengambilnya pada malam Ahad sebagai alasan bahwa mereka tidak menangkapnya pada hari Sabtu, padahal praktik penangkapannya justru pada hari Sabtu disebabkan aneka perangkap yang mereka pasang sebelum hari Sabtu. Oleh karena itu, Allah mengubah total mereka menjadi kerasungguhan. Penduduk negeri ini terbagi dua, yang berdalih dan yang tidak berdalih selamanya. Orang yang tidak berdalih pun terbagi dua, ada yang melarang kawannya menangkap ikan dan ada yang acuh. Tatkala azab turun, maka ia menimpa orang-orang yang berdalih dan yang tidak berdalih sebagai balasan atas keacuhannya. Tidak ada yang selamat kecuali mereka yang melarang perbuatan durhaka itu. Atha Al-Hurasani berkata, mereka diseru, hai penduduk negeri, jadilah kamu kera-kera yang hina. Lalu orang-orang yang melarang mereka menemui kawannya dan berkata, bukankah kami telah melarangmu? Lalu mereka menganggukkan kepalanya sebagai tanda, ya. Orang-orang yang diubah total itu hidup tidak lebih dari 3 hari. Mereka hidup menjadi kera selama 3 hari, tanpa makan, minum, dan berketurunan, lalu mati. Ibnu Abbas berkata, seandainya Allah tidak menuturkan bahwa Dia menyelamatkan orang-orang yang melarang perbuatan keji, niscaya Allah membinasakan seluruh penghuni negeri itu. Dan kami menjadikannya sebagai peringatan. Damir, kata ganti, pada Ja'alna Aha merujuk pada Al-Qaryah. Ada juga yang mengatakan ia merujuk pada pengubahan dan hukuman. Namun, yang benar adalah merujuk kepada Al-Qaryah, sehingga memiliki pengertian. Allah menjadikan penduduk negeri ini karena mereka melampaui batas pada hari Sabtu, sebagai peringatan. Yakni, kami menyiksa mereka dengan suatu hukuman, lalu hukuman itu kami jadikan sebagai peringatan bagi orang yang hidup di sekitar negeri itu dan bagi Bani Israel supaya mereka tidak melakukan apa yang mereka lakukan. Dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang sepeninggal mereka hingga hari kiamat. Hendaknya orang-orang yang bertakwa menjauhi perbuatan mereka agar hukuman itu tidak menimpa mereka. Hal itu terjadi pada masa Daud. Allah Ta'ala berfirman, telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Surat Al-Ma'idah, ayat 78-79. Ibnu Battah meriwayatkan dengan sanad yang bersambung hingga Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, janganlah kamu melakukan apa yang dilakukan oleh kaum Yahudi, lalu kamu menghalalkan apa yang diharamkan Allah dengan muslihat yang rendah. Bukhari dan Muslim. Sanad hadis ini baik. Dalam sanadnya terdapat nama Ahmad bin Muhammad bin Muslim yang dipercaya kebenarannya oleh Al-Hafiz Abu Bakar Al-Hatib Al-Baghdadi, dan ada beberapa sanad lain yang dikenal menurut syarat hadis sahih. Wallahu alam. Dan, ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruhmu untuk menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami sebagai bahan ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil. Ayat 67. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami, sapi betina apakah itu? Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu ialah sapi yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, ayat 68. Mereka berkata,
mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami apa warnanya. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu ialah sapi yang berwarna kuning, yang kuning tua warnanya, dan menyenangkan orang-orang yang melihatnya. Ayat 69. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami, dan sesungguhnya kami, insya Allah, akan beroleh petunjuk untuk memperoleh sapi itu. Ayat 70. Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu ialah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak bercacat, tidak ada belangnya. Mereka berkata, sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya. Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Ayat 71. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dengan sanad yang bersambung hingga Muhammad bin Sirin, dari Ubadah As-Silmani, dia berkata, ada seorang laki-laki Bani Israel mandul, sedangkan dia mempunyai harta yang banyak, dan anak saudaranya merupakan pewarisnya. Maka dia membunuhnya. Pada malam hari, dia membawa mayatnya, lalu diletakkan di depan pintu salah seorang Bani Israel. Ketika pagi hari tiba, maka pihak korban menuduh si pemilik rumah dan warganya sehingga mereka pun mengangkat senjata dan saling menyerang. Salah seorang yang berpikiran lebih bijak berkata, mengapa kalian saling membunuh, padahal kita punya Rasul? Maka mereka pun menemui Musa, dan menceritakan kejadian tersebut. Musa berkata, sesungguhnya Allah menyuruhmu untuk menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami sebagai bahan ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah sekiranya aku termasuk orang-orang yang bodoh. Ubaidah berkata, seandainya mereka tidak mencela, niscaya memadailah sapi yang sederhana sekalipun. Namun mereka mempersulit, maka Allah pun mempersulitnya sebelum mereka menemukan sapi yang diperintahkan untuk disembelih. Mereka mendapatkannya dari seseorang yang tidak memiliki sapi lain kecuali sapi betina itu. Si pemilik berkata, demi Allah, harga sapi ini tak boleh kurang dari uang emas sepenuh kulitnya. Lalu mereka mengambilnya dengan harga sepenuh kulitnya dengan uang emas. Lalu mereka menyembelihnya, dan mereka memukul mayat dengan bagian tubuh sapi itu. Kemudian mereka bertanya, siapa yang membunuhmu? Mayat itu berkata, orang ini, sambil menunjuk kepada anak saudaranya. Kemudian mayat pun terkulai dan mati kembali. Maka si pembunuh tidak diberi harta warisan sedikit pun. Sejak itulah seorang pembunuh tidak berhak mendapatkan warisan. Yang jelas, kisah ini dikutip dari buku-buku Bani Israel. Kisah ini termasuk yang boleh dikutip, namun tidak boleh dibenarkan atau didustakan. Oleh karena itu, kisah tadi tidak dapat dijadikan pegangan kecuali dalam hal-hal yang sejalan dengan kebenaran menurut Islam. Wallahu a'lam. Allah Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruhmu untuk menyembelih sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami sebagai bahan ejekan? Musa menjawab, aku berlindung sekiranya aku termasuk orang-orang yang bodoh. Allah mengingatkan Bani Israel akan nikmat yang telah dianugerahkannya kepada mereka berupa pemberian keluar biasaan melalui sapi betina dan penjelasan si pembunuh, yaitu tatkala mereka mengadukan persoalannya kepada Musa. Dia berkata, sesungguhnya Allah menyuruhmu untuk menyembelih sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami sebagai bahan ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah sekiranya aku termasuk orang-orang yang bodoh. Musa bersandar kepada Allah dan berlindung kepadanya dari keberadaannya sebagai pengolok-olok lagi bodoh. Seorang nabi tidak melakukan hal-hal seperti itu. Setelah Bani Israel melihat kesungguhan dalam ucapan Musa, maka mereka berkata, berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami sapi betina apakah itu.
Tidaklah Allah menyuruh kecuali supaya mereka menyembelih sapi betina anu. Dan yang bagaimana saja. Namun, keingkaran mereka dan sikap banyak bertanya kepada Nabi mendorong mereka untuk berkata, "Berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami, sapi betina apakah itu."